Hai guys, kali ini kita akan membuat sebuah RC plane dari ini pesawat Gabus glider mainan. Ini gue beli di toko di Shopee. Ini harganya 25.000. Panjang badannya ini 50, panjang ininya 46. Paling kalau yang di sana itu panjang ininya dibilang 48. Jadi kita akan membuat sebuah RC plane dari ini, dan saya ambil perangkat drone itu dari ini, dari drone L6038. Ini model drone-nya. Ini saya beli ini harganya 50.000 karena di sana itu dia tidak dapat baterai sama ini propeller, jadi dijual 50.000 itu. Dan di sini saya menggunakan itu dinamo. Ini dinamonya 4 buah, kita pakai 4 buah. Ini ukuran dinamonya ini panjangnya 2 cm, panjang batangnya itu 2 cm. Jadi kita pakai 4 biji, dan ini baling-balingnya kita pakai yang King Kong. Ini panjangnya itu 65 mm, 6,5 cm. Itu dah. Sekarang kita buat episode-nya. Pertama, lepas dulu perangkatnya. Ini perangkat yang ada di sini. Dilepas. Ini dia perangkatnya, saya udah lepas tadi. Ini pemberatnya. Dan ini bisa dilepas. Ini kita lepas dulu. Lalu sekarang kita cari titik tengah, titik seimbang. Kita cari titik seimbangnya dengan menggunakan 2 jari. Dan menggunakan 2 jari seperti ini, kita cari titik seimbangnya. Ini masih berat belakang, tarik belakang. Nah, ini udah seimbang. Kita cari titik seimbangnya. Ya, ini udah seimbang. Terus kita kasih titik di sini. Kita kasih tanda di sini, sama di di sini. Titik sini sama titik di sini. Kita ukur posisi panjangnya. Kita ukur ini panjangnya 3 cm. Ini 3 cm juga. Udah. Kita timbang lagi sekali supaya memastikan. Nah, udah. Ini panjangnya sama. Ketemu titik seimbangnya. Sekarang kita pasang perangkatnya. Pertama kita bolongin ini ini supaya aman. Kita bolongin ini untuk tempat naruh perangkatnya ini. Kita bolongin sedikit untuk aman, supaya aman taruh perangkatnya ini nih. Oke. Sekarang kita bolongin. Nggak apa-apa kita taruh di mana aja. Intinya yang penting nanti kita cari lagi titik seimbangnya pakai baterainya. Ini supaya aman aja perangkatnya, supaya tidak bergesekan nanti sama tanah.
Ini udah pas guys, ini udah pas. Sekarang kita pasang ini dinamonya. Nanti saya skip aja ya, supaya dia lebih cepat. Ya guys, ini gue udah selesai udah selesai solder. Ini jadinya bisa dilihat, ini gue udah solder empat-empatnya. Ini pakai kabel tambahan ya, supaya dia agak panjang karena pesawatnya juga agak jauh gitu. Ini, oh ya, sama ini kita pasang kayak biasa, langsung kita pasang aja. Ini kita pasang kayak biasa ya. Terus ini kita pasang dulu. Habis itu isolasi aja sementara dulu, supaya dia kuat. Isolasi aja sementara dulu guys. Nah, sekarang kita pasang. Ini ambil ukurannya, ambil aja yang terlalu jauh, ambil 5, ambil 6 cm sama 5 cm sama 13. Kita cek dulu bagus enggak di sana tuh. Itu bagaimana? 5 cm. Ingat tes saja ya. 5 cm sama nih 13. Kita ukur 13 di sini. Kita ukur salah, sini 13. Terus kita tes propellernya. Ini dites aja supaya hasilnya itu bagus. Nah, ini gini hasilnya. Nah, pas dia. Jadi kita pakai berapa ini? Yang di nomor ini 5 cm sama 13 cm. Jadi kita pakai itu 5 cm sama 13 cm. Jadi kita ini coba ulang. 5 cm sama 13. Oke. Cari 5 cm. 5 cm 13 cm. Sini juga kita seimbang, cari 5 cm sama 13 cm. Oke. Sekarang bagian pengeleman. Oke. Sekarang kita lem dulu bagian sini. Ya, bagian sini. Pasang. Ini pasangnya harus lurus ya,
ini satu garis lurus, ini nggak boleh agak sana, nggak boleh agak sini, itu harus lurus supaya terbangnya bagus. Ini harus lurus pasangnya kayak gini. Harus lurus. Dan di sini 5 cm-nya. Juga harus pasang lurus. Oke. Terus ini lebih baik gini aja guys, supaya enak, supaya ada garisnya. Kita tandai aja lebih tebal. Sekarang kita pasang. Sini. Sambil kalian tahan, pastikan ini enggak bengkok ke kanan atau ke kiri. Ini harus lurus, nggak boleh bengkok, supaya terbangnya bagus. Kalau kalian mau potong ini dikit juga nggak apa-apa, tapi di ini aja nggak masalah sih. Itu yang satu. Dipasin. Tahan dulu guys. Oke. Jadinya seperti ini. Bisa dilihat. Jadinya kayak gini. Ini kayak gini. Ini dan ini. Pastikan buat kayak gini nih harus pelan-pelan aja guys ya, supaya hasilnya bagus.
Udah kayak gitu, sekarang kita cari titik untuk naruh baterai. Di sini saya menggunakan baterai 350 mAh. Ini guys, ini baterainya 350 mAh. Ini 350 mAh. Jadi sekarang kita nyari, kan tadi kita udah ada nyari CG-nya tadi ya, yang di sini tuh yang kita tandai sama yang di sini nih. Nah, sekarang kita nyari titik itu lagi, kita timbang baterai ini pakai titik itu. Misalnya kita taruh di depan dulu. Ini untuk sementara aja. Terus kita taruh tangan kita lagi di sana, di sini, di titik ini, titik yang kita tanda itu. Nah, ini berarti belah depan ini guys. Tuh, pesawatnya nuke. Kita mundurin dikit. Saya taruh di tempat baterai ini, di tempat PCB-nya. Kita tes sekarang di tempat yang sama. Ini tempat yang sama, kita tes lagi. Masih berat depan guys. Jadi sekarang coba kita tes di belakang sini. Kita tes masih tempat yang sama. Masih di tempat yang sama guys. Di sini. Ini masih berat depan. Taruh belakangan lagi dikit. Kita tes. Ya, ini seimbang guys. Oh, masih lagi dikit. Lagi dikit. Taruh di belakangnya ya guys. Jadi tadi tiba-tiba PC berhenti ngerekam karena ternyata memori yang di SD card tuh habis. Jadi ini saya pindah ke telepon. Jadi maaf tadi ini kepotong videonya. Jadi tadi saya ketemuin titik seimbangnya tuh di sini. Tadi saya temuin, kita tes loh, kita uji di sini kan udah tadi. Kita tes di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, tadi saya ketemuin titik seimbangnya itu di sini. Coba kita tes lagi. Ini CG-nya tadi di sini sama yang di sini. Kita tes. Kita tes seimbang lagi. Nah, ini guys. Seimbang kan? Bisa dilihat seimbang. Nggak dia nungkik kayak gini atau dia standing gini, dia seimbang. Dia diam, kamu giniin juga, kalian kalau kayak giniin juga tetap seimbang. Jadi ini titik CG-nya, berarti kita naruh baterai di sini. Kita naruh baterainya di sini. Habis itu sekarang tinggal terbangin. Oh, lagi satu guys. Jadi ini untuk ini elevatornya, ini yang bikin nanti pesawat kita naik ke atas kayak gini, kayak mau take off itu nget gini. Itu yang bikin, yang di belakang ini yang bikin yang di belakang ini yang bikin pesawat kita bisa naik ke atas. Jadi ini panjangnya 7 cm ke sini, 7 cm dari sini ke sini. Ini panjangnya 1,5 cm. Terus dirobek dikit aja guys, robek setengahnya supaya kita bisa ngangkat gitu, supaya kita bisa tarik gitu.
Ini bisa dilihat tuh, supaya kita bisa tarik kayak gini. Nah, itu. Ini fungsinya supaya kita bisa naik ke atas, terbangnya ke atas. Tuh guys. Terus di sini tinggal diisolasi aja supaya dia diam tetap kayak gini. Sorry tadi saya nggak videoin. Tapi itu aja intinya. Yang penting kalian potong setengah. Ini panjangnya 7 cm sama 1,5 supaya dia bisa naik ke atas. Kalian gini-giniin juga boleh. Kalian giniin tanpa potong juga boleh. Tinggal dipencet-pencet gini supaya dia ke atas. Nah, itu guys. Nah, jadi itu semua yang perlu diketahui untuk buat ini. Untuk buat apa namanya? Glider ini. Dan habis ini kita uji lempar. Dan ini hasil akhirnya guys. Ini hasil akhirnya. Maaf kalau berantakan, kalau dia apa namanya? Ya menurut kalian jelek lah. Ini dia acak-acakan, saya nempel isolasinya. Oh ya, sama kalau bisa isolasi aja ininya supaya kuat. Dinamo ini bisa diisolasi sendiri. Dan habis ini kita cek aja dulu. Ini putaran rotornya itu benar atau tidak di sini. Cara mengeceknya itu ambil remote-nya. Terus kita hidupkan. Ini sampai lampunya berkedip, kita kalibrasi. Nah, kita tes satu-satu. Oh ini guys, yang ini ketuker sama yang ini. Jadi tinggal kita pindah aja. Kita tuker. Kita tuker aja. Supaya anginnya semuanya ke belakang. Sekarang kita tes pakai ini aja. Kita tes lagi sekali. Nah itu sudah, berarti semua udah ke belakang. Nah itu guys, itu semua yang perlu diketahui untuk buat ini RC plane dari glider mainan. Oke ya guys, sekarang kita mencoba RC plane. Astaga. Baling-balingnya copot. Ya guys, di sini saya mau menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah RC plane. Jadi kita mulai dari awal, oke? Ini pesawat yang sudah jadi. Saya lihat yang kemarin, yang tadi sudah jadi, tidak ada perubahannya. Jadi di sini saya mau kasih tahu, kalau kalian buat ini nih,
ingat step-stepnya. Yang pertama itu kalian harus mencari CG atau titik seimbang sebelum kalian menaruh komponen elektroniknya, sebelum kalian naruh dinamo atau ini baterai. Kalian nentuin titik seimbang itu menggunakan pesawatnya aja, tidak memakai apapun, komponen apapun. Dan ini udah dicopot, pemberat yang di sini udah dicopot. Jadi kalian timbang di saat pesawat ini benar-benar tidak ada perangkat elektroniknya. Jadi seperti di video itu, kita nyari CG dengan 2 jari, terus kita tentuin titiknya di sini, kita tes, uji, dan kita ketemu titik seimbangnya. Nah, setelah titik seimbang ini ketemu, ini bakal jadi patokan sampai akhir pembuatan pesawat ini. Jadi kalian pasang dinamo, pertama kalian tentuin CG dulu kan, kalian tentuin titik seimbang waktu ini kosong, tidak ada elektroniknya. Setelah kalian pasang dinamo, kalian tentuin titiknya lagi, titik yang tadi kalian cari itu dengan baterainya yang dipindah-pindahkan. Baterainya taruh di sini, taruh di sini, kita tes di sini, tapi pakai titik yang sama, tidak boleh berubah agar pesawat ini benar-benar seimbang. Di sini kita tes. Nah, setelah kita dapat, misalnya baterainya benar-benar di sini, lalu tinggal kita pasang. Hanya itu saja. Terus ini komponen elektroniknya, sama pemasangan komponen elektronik ini tetap kayak biasa, kayak drone itu. Sebelah kanan ya di kanan aja, sebelah kiri ya di kiri aja. Oke. Jadi kalian jika menggunakan 4 baling-baling ini, maka hasilnya lebih bagus seperti kalian lihat video itu. Dan kalian bisa ngelihat video terbangnya di channel saya langsung. Saya ngetes terbang aja di lain video supaya terpisah dan lebih enak dilihatnya. Terus di sini saya kasih tahu juga, di drone itu kan ada mode 1, mode 2, yang biasanya yang mode 3 juga mungkin ada sampai mode 3. Tapi di drone ini sampai mode 2. Enggak tahu saya mode 2 atau apa, pokoknya dia ada high speednya. Nah, di sini saya mau kasih tahu, jika kalian udah selesai jadi ini, udah kalian hidupkan, udah kalian kalibrasi, saya sarankan menggunakan mode speed, mode cepat, yang misalnya kalian menggunakan drone itu dia liah ke sana sini, dia lincah gitu, dia lincah ke sana sini cepat gitu. Itu saya sarankan menggunakan itu, karena ketika kalian tidak menggunakan itu, atau itu kayak kita masih nerbangin drone biasa, pesawat ini hanya akan bisa digerakin menggunakan throttle yang sini. Hanya bisa digunakan di throttle yang ini. Tuasnya yang ini aja. Belok kanan pakai throttle ini, belok kiri pakai throttle ini, ngegas pakai throttle ini juga. Nah, jadi itu agak rumit. Jadi saya saranin jika kalian pakai mode 2 ini, mode high ini. Nah, itu bunyinya. Ini ke bawah. Ini mode 2-nya berarti. Itu kalian bisa menggunakan tuas yang sebelah kanan ini. Ini berfungsi. Jika kalian pakai yang high ini, bisa dia berfungsi kanan, kiri, bahkan ini bisa untuk ngegas. Misalnya kalian udah pasang di sini sampai segini gasnya ini, pesawat ini, kalian bisa tambah lagi supaya ke atas. Ini menggunakan tarik ke bawah. Nah, itu dia. Jadi itu dia semua yang perlu diketahui. Apabila kurang jelas, silahkan tulis komentar Anda di bawah. Oke? Jangan lupa like and subscribe.